Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas pioner Cina mendesak Kortim supaya melakukan open mainnet di tahun 2024. Oke guys, di sini ada sebuah artikel dari Cina ya teman-teman ya. Kalian ada yang paham nggak dengan bahasa Cina? Saya yakin ketika Anda melihat tulisan ini, kepala Anda menjadi pening dan pusing seketika ya guys ya. Oke, oke teman-teman, bercanda ya. Oke, kali ini saya translatekan dulu ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman pioner ini bisa paham ya. Oke, kita terjemahkan dulu guys. Oke. Jaringan Pi menyebarkan pembaharuan perangkat lunak KYC untuk komunitas Cina. Pembaharuan ini akan memungkinkan lebih banyak aplikasi KYC dari perintis Cina untuk ditinjau. Oke teman-teman. Bahkan KYC-nya aja ya teman-teman ya. Ini ada KYC khusus untuk komunitas Cina ya teman-teman ya. Artinya apa? Komunitas Cina ini sangat berperan penting untuk menentukan open mainnet juga ya teman-teman ya. Ya walaupun ketentuan open mainnet itu udah ada dari Kortim, tapi komunitas pioner Cina ini bisa saja mendesak ya teman-teman ya, mendesak supaya open mainnet ini dilakukan di tahun 2024 guys. Oke ya. Kemudian untuk membantu memulai dan mengembangkan kemampuan verifikasi regional, kami mendorong pioner terverifikasi untuk mendaftar menjadi validator. Sebagai pemverifikasi KYC, pekerjaan verifikasi Anda tidak hanya akan menerima hadiah Pi dari kumpulan biaya aplikasi KYC, tetapi juga berkontribusi pada proses KYC regional. Klik verifikasi validate untuk melihat kualifikasi verifikasi dan mendaftar sebagai validator. Oke teman-teman ya, bagi yang sudah KYC tentu kalian sudah paham ya bagaimana mekanismenya mengajukan KYC dan bagaimana mekanismenya kita menjadi validator ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada keterangan menekan tombol ini akan mengarahkan Anda ke KYCP di Pi Browser. Jika Anda mendaftar oleh KYC, Anda akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh sistem untuk memenuhi syarat sebagai pemeriksaan KYC untuk operasi dan penerapannya. Oke ya teman-teman, kemudian di sini ada di bawahnya lagi ya. Jika Anda belum memenuhi syarat, harap bersabar. Oke. Di sini ada keterangan juga ya teman-teman ya. Pembaharuan di beranda PD juga merupakan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Halaman berbahasa Mandarin disajikan. Menurut informasi yang dirilis kali ini, tampaknya tinjauan KYC di Kortim di wilayah Tiongkok telah membuat kemajuan dan terobosan penting. Ini adalah penting bagi Pi secara keseluruhan. Kemajuan jaringan dan kemajuan jaringan utama terbuka semuanya adalah kabar baik. Lagi pula perintis di wilayah Tiongkok merupakan mayoritas dari keseluruhan perintis. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat ya, kita nggak usah nggak usah kok kita harus ke Cina ya teman-teman ya. Kita lihat postingan di Twitter aja ya teman-teman, banyak toko-toko offline ya yang sudah menerima pembayaran menggunakan Pi ya. Kemudian ada kafe-kafe juga ya. Jadi memang ekosistemnya di sana itu memang betul-betul dibangun ya teman-teman ya. Tidak hanya berceloteh kapan open mainnet. Tidak hanya hanya nyinyir, ngoceh tapi tidak berkontribusi. Oke guys, lanjut aja ya. Itu tadi bercanda aja guys, selingan aja ya biar kita nggak selek. Oke, namun Pi Kortim tetap tidak menjelaskan mengapa macet karena hukum atau teknologi. Hanya meminta pioner untuk bertindak sebagai verifikasi KYC sesegera mungkin. Tetapi alasan mendasar adalah kebanyakan orang macet dan tidak dapat bertindak. Sebagai pemverifikasi, sebagai hasilnya kami juga berharap untuk melihat lebih banyak audit KYC yang disahkan dalam beberapa hari ke depan. Oke guys, ini tulisan-tulisan ya teman-teman ya. Tulisan Mandarin, kemudian ini terjemahan bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya.
Oke, kemudian di sini ada keterangan lagi, selamat bergabung dengan keluarga besar Pi Network dan BAPC. Pi adalah proyek blockchain dengan potensi besar di masa depan dan juga merupakan proyek blockchain pertama dengan lebih dari 45 juta orang statistik tahun 2003 ya. Oke teman-teman, jadi itulah isi dari isi dari artikel yang dari Cina ini ya teman-teman ya. Yang dibahas adalah KYC ya, KYC di negara Cina ya teman-teman ya. Tapi tidak memungkinkan ya, komunitas pioner dari Cina ini bisa saja menekan pioner guys, menekan core team, sorry ya teman-teman ya. Karena komunitas terbesar itu ada di Cina dan koin paling terbanyak di mining itu ada di komunitas pioner Cina juga ya teman-teman ya. Oke, dan penggadang-gadang konsensus global pun dari Cina guys. Walaupun konsensus global ini tidak agak masuk akal ya, tapi nggak apa-apa ya, kita dukung-dukung aja guys. Oke, sekian saja ya teman-teman ya informasi kali ini. Semoga terhibur ya dengan angin surga ini. Oke, bercanda ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman pioner, jangan lupa jaga perasa sandi kalian ya. Jangan sampai sembarangan kalian bertransaksi. Kata sandi juga dijaga ya. Bagi yang belum verifikasi nomor telepon, segera verifikasi. Bagi yang belum verifikasi Facebook, segera diverifikasi. Bagi yang belum verifikasi email, segera verifikasi. Oke? Itu saja informasi kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.